Salam warga Taniling TV, saat ini kita berada di, ini masnya Kabupaten Wonosobo ya? Iya, Wonosobo. Kabupaten Wonosobo, kemudian ini kecamatannya mana? Kecamatan Kaliwiro, Desa Lamuk, Mas. Kecamatan Kaliwiro, Desa Lamuk. Kita sudah bersama dengan, silahkan memperkenalkan diri dulu. Oh ya, saya Mas Nito dari Lamuk, Kaliwiro, Wonosobo. Oh ya, kita dengan Mas Nito dari Lamuk, Kaliwiro, Wonosobo. Nggih. Mas Nito. Nggih, siap. Usaha yang ditekuni ini kan dari informasi yang kita dapat kemarin di channelnya juga itu kan untuk bibit kapulaga. Iya. Nah, kalau usaha untuk bibit kapulaganya itu dulu memulainya itu alasannya apa? Kenapa kapulaga yang dipilih? Sini kan tergolong tanaman apa? Tanah gembur ya, Mas ya. Iya. Dulu juga ada tanaman kapulaga sebenarnya, cuma kan karena lokal, jadi karena ada teman pengembangan, jadi kita ikut-ikutan yang pertama. Kemudian setelah tanamannya jadi, kemudian jadi buah, masyarakat juga ikutan nanam kayak gitu. Wah, ya masyarakat yang di sini yang tanam itu kalau dihitung luasnya Kaliwiro ini berarti sentra kapulaga. Sentra kapulaga, insya Allah Kaliwiro itu berarti 80% Mas kapulaga. Dari lahannya atau dari penduduknya? Dari lahannya. Dari lahannya 80% kapulaga. Wah. Apalagi daerah sini udah mayoritas. Nek Lamuk udah mayoritas, sama berarti salak sini juga banyak kayak gitu. Oh, salak sama kapulaga ya. Wah. Nah, kapulaga kalau yang ceritanya yang berarti yang awalnya di sini kapulaga lokal. Kapulaga lokal adanya. Nah, yang tadi dibawa sama tadi kapulaga apa? Kapulaga hibrida, Mas. Dulu kan kita punya teman-teman di pertanian. Kemudian teman-teman bawa sampel bibit kapulaga, saya ikutan nyempil kayak gitu. Ya setelah nyempil, kemudian sini jadi, teman-teman pada ikut karena hasilnya cukup lumayan dibandingkan dengan yang lokal kayak gitu. Tahun berapa itu? Berarti 3 tahun yang lalu ya, Mas ya. 3 tahun yang lalu. Nah, ketika ikut-ikutan itu apakah ketika bawa langsung ikut-ikutan atau bagaimana prosesnya itu? Iya, itu kan pertama namanya barang baru ya, Mas ya. Iya. Barang baru kita ikut-ikutan. Yang penting teman punya, saya juga harus punya kayak gitu. Soal nanti hasil kan nanti yang di atas yang menentukan gitu. Untuk warga yang di sini akhirnya sekarang ikut semua. Nah, itu prosesnya berapa lama untuk akhirnya membuat warga yang di sini itu dari kapulaga lokal jadi hibrida itu? Berarti kapulaga itu kan sebenarnya ikut palawija ya, Mas ya. Berarti itu setahun sekali harusnya. Setelah umur 8 bulan sampai 10 bulan itu baru ada muncul bunga. Setelah 1 bulan, setahun 2 bulan itu baru bisa jadi buah gitu. Nah, ketika itu udah mulai beda dengan bibit yang lain, buahnya kan full banyak. Nah, orang-orang sini udah lihat, udah heran kok bisa sebanyak itu buahnya kayak gitu. Setelah hasil juga alhamdulillah memuaskan, ya mereka ikut-ikutan. Wah. Iya, berarti butuh 14 bulan tadi. Iya, 14 bulan. Jadi tetap harus membuktikan terlebih dahulu. Iya, membuktikan terlebih dahulu. Karena pembuktian tidak ada apa-apa, Mas. Iya. Ya, itu bisa jadi pembelajaran buat warga Taniling juga karena untuk membuat perubahan itu ya harus menunjukkan kepada masyarakat tentang hasilnya kan. Latar belakang dari Mas Nito sendiri. Untuk latar belakang Mas Nito itu sebenarnya hanya bertani kapulaga atau ada usaha yang lain atau ada pekerjaan yang lain? Ya, saya sendiri sebenarnya adalah seorang perawat ya, Mas ya. Perawat di Rumah Sakit PKU Kabupaten Wonosobo. Dulu emang saya penghobi dengan pertanian itu. Jadi walaupun saya kerja di kesehatan, jadi orang tua saya tetap sebagai petani. Selain itu kan nggak mungkin kita stuck di
cuma di kesehatan aja. Paling nggak kan kita punya hiburan di lahan, punya pertanian apa kayak gitu. Makanya yuk orang tua punya lahan, saya punya minat di kapulaga, duduk di kapulaga itu. Kita buktikan bahwa kapulaga insya Allah bisa maju dengan harga-harga yang sekarang. Tempat kerjanya berarti di Wonosobo. Di Wonosobo kota. Jaraknya berapa kilo berarti dari sini? Kalau saya lihat di Google Map berarti sekitar 30-an kilo. 30 kilo. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Itu setiap hari laju terus PP. Iya. Wah, luar biasa, itu menarik sekali. Kita ngomong soal usaha sekarang. Iya. Berarti kalau usahanya Mas Nito, iya. Sekarang ini usahanya ada berapa macam berarti? Ya, berarti sekarang yang pertama kan fokus di kesehatan itu kan jadi ibaratnya apa ya, utama lah ya. Utamanya, yang kedua berarti di pertanian ada kapulaga itu hijau, kapulaga hibrida, penjualan bibit, terus kemudian penjualan buah kayak gitu. Berarti hasil panen, kemudian bibitnya bibitan, juga, ya, sama memelihara itu. Satu lagi pupuk, Mas. Oh, pupuk. Saya punya racikan pupuk sendiri. Oh, siap. Rahasia pabrik. Wah, ini ada racikan pupuk sendiri. Berarti itu khusus untuk kapulaga? Iya, kapulaga. Tapi bisa untuk tiga-tiganya, baik lokal, hibrida maupun yang kapulaga hijau. Lokal, iya hijau juga bisa. Oh ya. Nah, ini yang menariknya yang untuk kapulaga hijau. Nah, tadi kan yang disampaikan kapulaga India atau hijau. Yang tadi kan hibrida yang sudah disampaikan. Nah, bedanya apa sih dari ketiganya itu? Lokal, hibrida, sama hijau. Iya. Yang pertama dari tanamannya ya Mas ya. Berarti udah kelihatan ada yang samping saya ini lebih tinggi ya. Ini yang kapulaga hijau India. Hijau India. Gini. Kalau untuk yang hibrida itu lebih pendek daripada kapulaga hibrida. Kemudian kapulaga hijau ya. Kemudian lebih pendek sedikit. Kemudian dari segi buah, kalau buah kapulaga hijau itu ada dua macam Mas, Mysore sama Malabar. Ya. Ada yang buahnya itu naik ke atas, ada yang datar dengan tanah ke samping kayak gitu. Kemudian dari segi harga ya Mas ya. Kalau keunggulan segi harga India lebih unggul. Iya. Itu perbandingannya 1:5. 1:5. Iya. Berarti ini harganya saat ini berapa untuk 300 yang basah. Basahnya iya, keringnya? Hampir 800-an kalau sekarang. 800.000. Cuman memang buahnya lebih sedikit daripada kapulaga yang hibrida. Tapi kalau dibandingkan dengan lokal? Sama lokal berarti itu beda kok buahnya Mas. Untuk per rumpun itu antara yang lokal dan yang hijau India, ini beda jauh, berarti beda jauh. Kalau yang hijau berarti sekitar mungkin kalau lokal 1 kilo, kalau yang ini paling bisa setengah kilo dok. Gitu. Sedikit banget emang buahnya. Tapi harganya lebih. Nah, tapi harganya luar biasa untuk. Tapi kalau harga yang lokal sama hibrida sama. Wah. Sekarang berapa Mas di harganya? 70.000 yang kering. Turun. Kacau. Ini turun. Nah, kalau waktu harga tinggi itu berapa? Harga tinggi sampai 320. 320. Harga kering. Tapi kalau sepengalaman dari Mas Nito yang selama ini selama ini sudah berkecimpung di kapulaga, itu harga itu kapulaga itu paling rendah berapa? Iya, paling rendah. Dulu waktu sebelum ada hibrida pernah sampai 40.000. Oh, sebelum ada hibrida. Ketika hibrida ada sampai 320 itu. Itu kering ya, 320. Kering. Jadi tahun lalu alhamdulillah petani diangkat sama kapulaga Mas. Ada yang sampai 80 juta, 40 juta satu kali panen itu. Satu kali panen? Iya. Lanjut Mas Nito, untuk budidaya, penanaman, ketika mau tanam untuk kapulaga yang lokal, yang hibrida, yang hijau, India itu, bedanya apa di penanamannya? Kalau soal penanam sama Mas, intinya kan tergantung lahan. Kita ada jarak semisal 1 meter bisa, 2 meter bisa. Tapi kalau untuk yang India kita usahakan 2 meteran. Karena nanti 2 kali 2 karena itu nanti lebih tinggi pohonnya, lebih tinggi, lebih ngerumpun gitu. Iya. Ininya akhirnya lebih nutup ya. Kalau yang hibrida 1,5 meter bisa. Nah, gitu. Itu pun kan nggak cuma kapulaga tok, tumpang sari dengan pohon lain. Tujuannya biar nanti atasnya ada buat menutup sinar mataharinya itu. Buat naungan ya. Buat naungan gitu. Di Desa Lamuk ini berarti
untuk petani kapulaganya sudah beralih ke hibrida? Hibrida semua sekarang. Semua. Ini gara-gara Mas Rito berarti ya? Wah. Insya Allah. Untuk bisnis bibitnya, itu dimulai tahun berapa dan akhirnya yang sudah dicapai apa saja? Kalau untuk masalah bibit kita mulai dari setelah panen pertama, berarti umur sekitar hampir 2 tahun. Ya. Itu hampir 2 tahun kita mulai, kan udah banyak anak-anak itu, ya kita sisipkan buat dijual ke warga, ke semua konsumen lah intinya. Ya. Gitu. Nah kalau penjualan selama ini medianya apa saja? Medianya kita ada polybag, itu Ya. khusus untuk yang kapulaga India. Kalau untuk yang lokal sama hibrida kita nggak usah pakai polybag, langsung bisa kita packing, kita lepas dari apa itu rumpunya atau satu pasang, yuk kita kirimkan. Itu kan maksimal pengiriman ke luar Jawa itu sampai 10 hari itu tahan kalau kapulaga. Misal nggak dikasih apa itu tanah sampai 10 hari itu kuat kalau kapulaga. Ya itu kan untuk teknis, itu untuk teknis pengiriman. Iya. Nah kalau untuk media yang mempromosikannya selama ini pakai apa? Oh, saya pakai YouTube, Mas. Hanya pakai YouTube Pakai saja? YouTube. Wah, jadi silahkan disebutkan Oh channelnya. iya, silakan untuk teman-teman yang ingin bergabung di YouTube saya, di YouTube Tani Sableng, silakan like dan subscribe. Oh iya, itu. Jadi di situ nomor kontak juga ada, kita sertakan juga nomor kontaknya nanti di deskripsi. Nah kalau selama ini yang paling menarik itu ngirim sampai kemana, jumlahnya berapa gitu? Terakhir yang terbanyak itu ke daerah Sumatera, Ya. itu sekitar 2000 bibit. 2000 bibit. Wah itu ongkirnya. Nah itu, ongkos kirimnya kalau nggak salah hampir 4 juta berapa itu. Oh. Luar biasa. Itu cuman ongkirnya saja. Ya, Ya? saja. Loh itu dikirim via apa namanya? Via jasa pengiriman Jasa atau pengirim. ada truk ke sini? Jasa kirim. Oh. Ya, memang agak. Itu yang India. Itu yang hibrida. Oh, yang hibrida. Wah, iya. Setelah tadi kan ditanam dengan jarak ada yang 1,5 Iya, untuk ada yang yang 2 hibrida, yang hijau itu 2 meter. Iya. Nah, itu berarti sampai panen kalau yang hibrida berapa lama? Semuanya sama, Mas, dari lokal, hibrida sama India. Itu maksimal full ibaratnya buahnya bagus itu 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Itu kalau perawatannya bagus, insya Allah udah mulai panen bagus itu. 1,5 tahun berbuah. Setelah itu panennya berapa kali lagi? Nanti sekitar itu kan kalau hibrida itu kan sampai 6 bulan. Ya. Kalau perawatannya bagus. Jadi ketika ini diambil nanti yang separuh itu bunganya tumbuh lagi. Gitu. Nah itu keunggulan dari hibrida. Jadi nanti terus Tumbuh sampai 6 bulan. Nah ini saya baru selesai 6 bulan ini. Oh, setelah nanti 6 bulan selesai ini berarti nunggu berapa lama Nunggu lagi? 2 bulan 3 bulan kita pupuk lagi, nanti tumbuh bunga lagi. Oh, Nah itu keunggulan hibrida. 6 bulan 3 6 lagi. Iya. Berarti ya wow. 15 bulan bisa panen, Iya. setahun itu bisa panen ya berarti ya. Wah, menarik itu. 9 bulan lah fasenya Iya. berarti. Kuncinya di mana supaya bisa panen bagus? Nah itu perawatannya, Mas. Jadi Iya. paling enggak kan kalau sudah umur 8 bulan ke atas kita kan ada pupuk itu, pupuk Iya. buah, pupuk bunga, pupuk daun, semuanya ada. Ya berarti harus tetap kuncinya di pemupukan Iya, ya. pupuk sama perawatan. Ya, itu yang paling penting. Nah, kalau yang hijau India untuk jenis pupuk dan perawatannya sama. Sama, insya Allah sama. Oh, panennya waktunya sama juga. Sama kayak gitu? juga. Bunganya juga 6 bulan juga itu. Iya sama, memanjang. Wah, menarik. Yang beda itu yang lokal. Kalau lokal kan terus, cuman yaitu kekurangannya dia sedikit. Oh Misal- iya. Kalau setahu saya lokal itu sepanjang tahun. Sepanjang panen. tahun panen, cuman ya sedikit itu. Mungkin musim ini buahnya lagi bagus, paling cuma 1,5 kilo. Nanti buah lagi ya paling cuma berapa tandan itu, 4 sampai 3. Nanti keluar lagi gitu. Iya. Cuman ya sedikit kalau dibandingkan dengan hibrida, lebih bagus yang hibrida. Jadi kan tanam berarti ada kebun khusus untuk pembibitan Ya. dan juga untuk produksi gitu atau dicampur? Dicampur naik saya. Oh, dicampur ya. Yang penting ketika lagi berbunga kita nggak jual bibit. Gitu. Oh, Kita nggak ya. boleh jual bibit. Otomatis kita ngambil yang lahan kedua, ketiga, kan nggak bareng. Gitu. Kadang ada yang telat sampai 2 bulan baru bisa bunga gitu. Jadi selang-seling sana panen sini buat bibit gitu. Sana bibit sini buat panen gitu. Panen bisa dapat berapa, Mas? Kalau musim ini Kemarin? kalau musim ini aja, Iya, musim ini berarti 1.200 rumpun. 1.200 rumpun. Iya, itu yang bagus ya sekitar
70% lah ya beratnya ya. Yang lain kan mungkin tidak bagus. Itu yang sudah kering sekarang saya punya 2 kuintal yang belum saya jual. Kemudian basahnya saya sudah menjual sekitar 10 kuintalan. Itu yang hibrida? Yang hibrida. 3 lahan lah intinya gitu. 1.200-an rumpun, 10 kuintal basah, 1 kuintal kemarin dijual, siwalan nyimpen 2 kuintal. Ketika setelah panen, kapulaga itu langsung dijemur atau? Ketika panen itu kan kita keringkan dulu sebelum dijemur. Berarti kita bisa dulu antara tua sama yang muda. Namanya satu tandan kan ada yang bawah kan tua, yang atas ini yang muda. Nah kita yang bawah ini kita simpan, dikeringkan dulu. Nah yang atas ini karena masih belum terlalu tua kita jual yang basah. Oh, dijual basah. Itu bertahan kalau sudah full tua itu bertahan sampai 3 tahun pun kuat. Kalau kering? Iya. Saya punya masih nyimpen itu yang setahun masih ada. Ini berarti yang mau ke 2 tahun ada. Oh, berarti ketika ngomong kapulaga itu berarti bisa jadi komoditas yang kita bisa milih harga ya? Iya. Jadi kalau ngomong 1 tahun kan, wah ini harganya lagi kurang oke. Tunggu dulu ya, barangkali beruntung. Cuman kalau sama kebutuhan Mas. Iya. Itu. Loh, panennya kemarin totalnya dapat berapa? 10 kuintal basah, 3 kuintal kering berarti. Kalau perbandingan basah kan 5 kilo banding 1. Iya. Rata-rata aja 4 kilo lah ya. Iya. 4 kilo banding 1. Wah, pusing kalau dihitung. 4 kilo, keringnya tadi 3 ya? 4 kilo basah jadi 1 kilo. Iya. Yang dipunya tadi kan keringnya 3 kuintal. 3 kuintal berarti kan 1,2 ton basahnya. Iya. Yang basahnya tadi 10 kuintal udah dijual. 1 ton berarti. Iya. Berarti 1.200 rumpun itu hasilnya 2,2 ton lah. Ya, perkiraan itu. Iya. Pemupukan itu setahun berapa kali? Itu kalau pemupukan yang pertama dari awal tanam itu kan kita siapkan dulu lahan, kita pakainya pupuk kandang. Pupuk kandang bisa koi kambing, koi sapi, itu sampai di umur 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan biasanya kalau yang bagus itu yang ke 8 bulan udah muncul bunga. Nah ketika muncul bunga itu berarti kita pakai pupuk buat pembuahan. Ada macam-macam pupuk pembuahan ada pupuk pembuahan gitu, setelah banyak. Itu baru kita semprot pakai itu pupuk pembuahan juga. Pupuk pembuahan setelah itu berbuah. Iya, berbunga kita semprot pakai itu buat bunga. Ada kan hasil bunga, daun. Setelah jadi buah masih disemprot lagi ya? Enggak. Oh, enggak. Berarti sekitar pupuk buah kan itu 2 bulan. Nanti ketika udah muncul semprot lagi dengan pupuk bunga itu. Setelah 2 bulan nggak usah dikasih pupuk, udah tunggu stay, tunggu tua, udahlah kita tunggu panen. Gitu. Kapulaga paling mudah soalnya Mas, nggak kayak tanaman-tanaman lain. Iya, paling mudah dan daya simpannya tadi luar biasa, bisa 1 tahun, bisa milih. Yang penting tahu kualitas dari buahnya. Benar-benar tua, panen sendiri selalu kuat sampai 2 tahun. Untuk ketinggian Mas, nah di sini kita ngomong yang hibrida sama yang kapulaga hijau India aja. Itu cocoknya di ketinggian berapa berarti? Kalau ketinggian kalau untuk kapulaga itu 200 sampai 1.200 permukaan laut. Iya. Insya Allah kuat. Kalau untuk penjualan selama ini penjualan kapulaga untuk di wilayah ini dan yang dialami oleh Mas Nito seperti apa? Iya. Kalau untuk penjualan daerah sini itu mudah sekali ya Mas ya. Jadi ada pengepul-pengepul yang memang mereka menerima dengan jumlah sebesar apapun mereka akan terima. Tuh, misal teman-teman udah ada yang punya kok bingung menjual, bawa ke Wonosobo, insya Allah langsung laku. Wah, jadi kalau bingung jual atau mau cek harga di sini harganya berapa ya bisa kontak Mas Nito buat perbandingan lah. Mungkin petani yang ada di daerah lain kan pengen cari harga yang lebih tinggi. Selama ini belum pernah bekerja sama dengan perusahaan besar. Iya, belum pernah Mas. Belum ada yang tembus sampai di kami. Pernah mungkin ya 1-2 dari luar juga pernah, dari Belanda juga pernah itu ya. Cuman kita belum ada kesepakatan terkait untuk buah. Kalau mungkin teman-teman ada dari PT atau perusahaan, insya Allah saya siap melayani. Kalau memang teman-teman serius untuk memajukan daerah Kaliwiro dengan kapulaga, saya bantu. Gitu. Oh iya, siap. Baik, terima kasih Mas Nito atas waktunya dan kesempatannya kita diberikan waktu buat belajar tentang kapulaga hibrida dan kapulaga hijaunya. Ya, siap. Ya, semoga usahanya tambah sukses di pembibitan dan budidaya kapulaganya. Ya, siap. Juga semakin memberikan dampak positif kepada warga di sekitar sini begitu. Ya, demikian warga Tani Link, video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Tani Link TV
dan download aplikasi Tanilink di Play Store. Salam Tanilink TV, bisnis agri tak pernah mati.